Hari ini saya berbicara mengenai memberi bobot terhadap firman. Katakan dengan saya, memberi bobot terhadap firman. Memberi bobot terhadap firman itu artinya membaca firman dengan sungguh-sungguh. Memberi bobot terhadap firman itu artinya memberikan konsentrasi untuk membaca firman dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memberi bobot terhadap firman itu bukan saja membaca tapi mencatat. Mencatat itu bentuk kita memberi bobot yang sungguh terhadap firman. Memberi bobot terhadap firman itu artinya bukan saja mendengar firman tapi dicatat. Seandainya orang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA tidak ada catat mencatat, apa yang terjadi? Lupa, apalagi? Nggak bisa belajar, apalagi? Bodoh, apalagi? Jadi mencatat itu penting. Firman Tuhan juga mengatakan kok. Jadi tuliskanlah. Memberi bobot terhadap firman itu mengatakan firman, mendeklarasikan firman. Firman Tuhan itu perlu kita baca, perlu kita catat, perlu kita katakan. Katakan itu deklarasikan. Itulah sebabnya perlunya kita ngomong. Amin. Yang berikutnya, memberi bobot terhadap firman itu artinya melakukan firman tersebut. Kalau firman Tuhan mengatakan ampunilah, memberikan pengampunan. Kalau firman Tuhan berkata berkatilah, ya kita memberkati orang itu. Jadi kita bukan sekedar mendengar, mencatat, bukan sekedar mendeklarasikan, tapi melakukan firman. Itu namanya kita memberi bobot yang lebih terhadap firman. Nah, saya mendapati banyak orang Kristen yang belum memberi bobot yang lebih terhadap firman. Suruh nyatat aja, malas. Kesuwen khotbahnya aja, malas. Ini menunjukkan bahwa tidak memberi bobot terhadap firman. Kita baca ya, Yunus 1 ayat 1, 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini apa Bapak Ibu? Firman Tuhan kepada Yunus. Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Yunus adalah gambaran kita. Kita dipanggil Tuhan, kita dijadikan orang Kristen, kita diciptakan Tuhan untuk sebuah panggilan Tuhan, membawa jiwa bagi Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan Tuhan kita menjadikan Kristen, Tuhan memanggil kita untuk membawa kabar sukacita, kabar baik, keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Amin. Sekarang ciri orang yang tidak memberi bobot terhadap firman. Ciri orang-orang yang tidak memberi bobot terhadap firman. Coba lihat gambar di atas ini. Inilah tipe orang-orang yang tidak memberi bobot terhadap firman. Coba yang dari belakang dulu. Yang belakang dulu main HP. Sebelahnya tidur, sebelahnya lagi putus cinta. Terus yang bangku nomor 2, yang tengah gojekan, yang tengah main HP, yang bangku terakhir yang paling depan tidur. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak memberi bobot terhadap firman. Dan orang-orang seperti ini tidak akan mengalami kemenangan meskipun rajin ke gereja. Tidak bisa. Nah, kita akan lihat apa ciri-ciri dari orang yang tidak memberi bobot terhadap firman. Yang pertama, jauh dari
Tuhan. Kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan berapa kali dalam ayat ini? 2 kali. Firman Tuhan apa Bapak Ibu? Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe. Perintahnya apa? Ke Niniwe. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tidak memberi bobot yang lebih terhadap firman. Yunus meremehkan firman. Yunus tidak mentaati firman. Yunus menolak firman. Jelas firman berkata Yunus diperintahkan ke Niniwe, tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Yunus tidak memberi bobot yang lebih terhadap firman. Harusnya bagaimana? Kalau diminta ke Niniwe sebagai seorang yang taat, yang memberi bobot terhadap firman, harusnya dia ke Niniwe. Tapi faktanya malah ke Tarsis. Berapa sering kita melakukan hal itu? Tuhan minta apa, kita melakukan apa? Nah, orang model seperti ini yang pertama jauh dari Tuhan. Meskipun dia ke gereja, meskipun dia sebagai orang Kristen, meskipun dia rajin kegiatan pelayanan, tetapi dia jauh dari Tuhan. Tidak ada realita Tuhan dalam hidupnya, tidak ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Ini jauh dari Tuhan, artinya gersang hidupnya, kosong hidupnya. Ini ciri orang yang tidak memberi bobot terhadap firman, jauh dari Tuhan. Pertanyaannya pagi ini, Bapak Ibu kira-kira dengan Tuhan dekat enggak? Nah, terus pertanyaan saya Pak Wisnu, apa sih ciri orang yang dekat dengan Tuhan? Damai sejahtera, sukacita, hidup dalam kebenaran. 3 hal ini Bapak Ibu ada enggak? Damai sejahtera, sukacita, hidup dalam kebenaran, ada enggak? Kalau ada, artinya Bapak Ibu dekat dengan Tuhan. Kalau tidak ada, engkau jauh dari Tuhan. Kalau tidak ada, engkau tidak memberi bobot terhadap firman Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang tidak memberi bobot terhadap firman adalah rela membayar dalam hal duniawi, tapi terpaksa dalam hal rohani. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Israel ke Tarsis itu 4.000 kilo. Sementara Israel ke Niniwe itu hanya 1.000 kilo. Tetapi si Yunus lebih membayar mahal ke Tarsis. Artinya tiketnya lebih mahal. Benar ya? Nah, orang yang tidak memberi bobot terhadap firman itu dia rela membayar dalam hal keduniawian, tetapi terpaksa kalaupun toh bayar dalam hal kerohanian. Untuk bayar harga dalam hal kerohanian, dia terpaksa, ya sudahlah, saya kasihlah, ya sudahlah, saya doalah, ya sudahlah, saya ke gereja lah,
Ya sudahlah, saya lakukan inilah karena ini program. Tapi dia terpaksa melakukannya. Sementara untuk kegiatan yang duniawi dia rela. Nggak disuruh pun dia rela. Nggak diperintahkan pun dia rela. Ini ciri orang yang tidak berbobot lebih terhadap firman. Membayar di sini bukan hanya bicara tentang uang, tapi waktu, tenaga, pemikiran, apa yang kita miliki, talenta, kemampuan yang kita miliki. Waktu, tenaga, talenta, kemampuan yang kita miliki, ketika kita berikan kepada Tuhan dengan terpaksa, artinya kita belum memberi bobot yang lebih terhadap firman. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Ketika engkau memberi persembahan, berikanlah persembahanmu dengan suka dan rela. Kalau tidak suka rela, tidak usah memberi. Amin. Sama dengan firman ini. Yunus dia berani membayar mahal untuk sebuah perjalanan menuju ke Tarsis 4.000 kilo. Sementara untuk ke Tarsis hanya 1.000 kilo, dia nggak mau. Kenapa? Karena Yunus tidak memberi bobot yang lebih terhadap firman. Itu sebabnya saya sering berkata, orang Kristen model seperti ini hitung-hitungan. Nek orang ono untunge gua aku, ya ngopo aku kegiatan yang gereja. Ana untunge gua aku. Untunge gua aku apa? Keluarga aku apa? Aku eneng hasilnya ora. Nek ora ono hasilnya ya males aku. Ini gambaran orang Kristen yang tidak memberi bobot terhadap firman. Yang ketiga, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Siapa yang menurunkan angin ribut? Siapa yang menurunkan badai? Kenapa Tuhan menurunkan angin ribut dan badai? Karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Seharusnya Yunus ke Niniwe, tapi Yunus malah ke Tarsis. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau hidup kita selalu ribut dalam rumah tangga, ribut dalam hal ekonomi, ribut dalam hal pelayanan, kemungkinan besar kita tidak memberi bobot dalam firman. Saya ulangi, urusan keluarga ribut terus, urusan ekonomi ribut terus, urusan pelayanan ribut terus, urusan gereja ribut terus. Artinya kita tidak memberi bobot terhadap firman. Amin. Mari kita koreksi. Kalau dalam hidup kita pribadi kita senantiasa ada badai, ekonomi kita ada badai, pelayanan kita ada badai, kehidupan senantiasa menimpa kita, menerpa kita, saya berani pastikan karena kita tidak memberi bobot terhadap firman. Terus ayat menariknya begini, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Siapa yang menurunkan? Kalau ada ribut dalam pribadimu, rumah tanggamu, pelayananmu, jangan salahkan orang lain. Tuhan yang mengizinkan ribut dalam hidupmu. Amin. Acap kali kita langsung gampang menyalahkan orang lain. Acap kali kita langsung gampang mengkambing hitamkan orang lain. Saya mengalami keributan ini, saya mengalami badai ini karena orang itu. Oh tidak, Tuhan yang mengizinkan keributan dalam hidupmu. Tuhan yang mengizinkan badai kehidupan dalam hidupmu. Karena hidupmu lari dari panggilan Tuhan. Karena hidupmu tidak memberi bobot terhadap firman. Amin.
mari kita berhenti stop menyalahkan orang lain. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Jangan salahkan orang lain ketika dalam kehidupan kita banyak keributan. Jangan salahkan orang lain keadaan situasi kondisi yang ada kalau dalam hidup kita banyak badai yang menerpa. Tapi koreksi, sudahkah kita memberi bobot terhadap firman? Amin. Orang boleh negatif terhadap kita, kondisi keadaan boleh tidak baik kepada kita, tapi kalau kita memberi bobot terhadap firman dengan lebih, kita nggak masalah tuh. Betul? Paham Bapak Ibu? Ngerti ya? Masalahnya kenapa kita gampang single bacok? Tahu single bacok? Single sini langsung muntah. Langsung kita keluarkan kita. Kenapa? Karena kita nggak memberi bobot terhadap firman. Orang boleh nyinggung kita, nyakiti kita, orang boleh menyenggol kita, tapi manakala kita memberi bobot yang lebih terhadap firman, maka kita tidak akan terpengaruh olehnya. Orang itu hanya pemicu, betul ya? Bukan penyebabnya. Penyebabnya itu di dalam diri kita ada bobot firman Tuhan enggak? Kalau dalam diri kita ada firman Tuhan, enggak masalah tuh. Matius jelas mengatakan ada dua orang, satu bodoh, satu bijaksana. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Akhirnya badai melanda, hujan badai melanda kedua rumah itu. Yang di atas pasir roboh, sangat hebat kerusakannya. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh berdiri. Batu di situ berbicara tentang firman Tuhan. Kondisi keadaan eksternal dari luar itu seharusnya tidak membuat kita sakit hati, tersinggung, terluka dan sebagainya. Karena ada pondasi firman. Katakan amin. Itu. Wah, saya begini karena dia, Pak. Oh tidak. Saya begini karena kondisi, Pak. Tidak. Harus jujur diakui. Saya begini karena saya tidak memberi bobot terhadap firman. Amin. Saya begini tidak ada hubungan dengan orang lain. Orang lain boleh memperlakukan apapun kepada saya, tapi kalau saya punya bobot yang lebih terhadap firman, orang lain tidak mempengaruhi saya, tidak membentuk saya. Karena firman Tuhan lebih dulu membentuk saya. Seberapa besar Bapak Ibu memberi bobot terhadap firman? Itulah yang membuat kita berkemenangan. Selalu ribut dan selalu ada badai. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar untuk tidak mudah gampang menyalahkan orang lain dan keadaan. Tapi mari kita belajar untuk koreksi. Sudahkah saya memberi bobot terhadap firman? Kalau saya sudah memberi bobot terhadap firman, kalau saya bangun rumah saya di atas batu, maka badai hujan ini kan artinya dari luar. Bener enggak? Omongan orang itu badai, omongan orang itu adalah hujan, tapi tidak akan membuat kita hancur roboh karena kita dibangun di atas batu. Amin. Ayo beri bobot yang sungguh terhadap firman. Yang keempat, cuek atau hati nuraninya tumpul. Cuek, gak peduli, hati nuraninya tumpul. Yunus cuek dan hatinya tumpul, gak urusan, gak peduli. Aku engko nek
terlalu dalam gereja nanti malah bermasalah. Aku nanti urusan dalam ke gereja malah aku nanti tersinggung. Ini menunjukkan bahwa orang Kristen ini belum beres dengan dirinya sendiri. Amin. Mari hati kita peka. Hati kita itu apa ya? Kalau istilahnya orang Jawa itu rasa rumongsone iku tajem. Bisa rumongso. Kita kan orang Jawa nih. Amin. Harusnya kita enggak tumpul hati nurani kita. Mari kita belajar untuk memberi bobot terhadap firman. Kristen Yunus adalah Kristen yang tidak urusan dengan situasi kondisi yang ada. Yunus tidak peduli keselamatan atas jiwa-jiwa di Niniwe. Yunus tidak urusan dengan jiwa-jiwa di Niniwe yang mana Tuhan ingin pakai Yunus untuk menyelamatkan Niniwe. Kristen Yunus adalah tidak urusan dengan pekerjaan Tuhan. Kristen Yunus adalah cuek dengan pekerjaan Tuhan. Kristen Yunus artinya hatinya tumpul terhadap pekerjaan Tuhan, tidak mau urusan. Aku sendiri punya masalah. Amin. Mari kita beresin. Yunus dia cuek dengan pekerjaan Tuhan, tidak urusan. Hati nuraninya tumpul. Yang kelima, ciri orang yang tidak memberi bobot terhadap firman itu menjadi sumber malapetaka. Malah menjadi sumber malapetaka. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Mereka membuang dadu. Dadu ini menunjukkan siapakah sumber malapetaka. Dan ketika dadu itu jatuh, kedapatanlah menunjuk kepada Yunus. Artinya Yunus menjadi sumber malapetaka di dalam perahu itu. Orang Kristen yang tidak memberi bobot terhadap firman. Amin. Aku berdoa dalam nama Yesus, engkau menjadi sumber solusi di kapal masyarakat di mana engkau berada. Sadisnya, ketika ketahuan Yunus itu sumber malapetaka, Bapak Ibu tahu ceritanya berikutnya? Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi. Oh sudah. Ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari manakah engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau ini? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau supaya kami menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab lautan semakin bergelora. Semakin Yunus ada di situ, semakin firman Tuhan mencatat, akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sumber masalahnya ada di mana? Yunus. Selama Yunus masih ada di kapal itu, maka badai itu tetap bergelora, bahkan sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, jawaban Yunus, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Arti Yunus, saya tadi sempat lihat, arti Yunus itu Juna dalam bahasa aslinya, artinya merpati. Yang saya tahu merpati itu tulus. Merpati itu nggak punya empedu,
tidak punya kepahitan. Dan Yunus tulus ketika dia menyadari sebagai sumber masalah, lemparkan aku ke laut. Aku yang keliru. Orang yang tulus itu mengaku kesalahan. Orang yang tulus tidak menuduh orang lain keliru. Orang yang tulus tidak mengkambing hitamkan keadaan. Aku yang keliru, lemparkan aku ke laut. Yunus itu merpati. Merpati itu tulus. Merpati itu tidak ingkar janji. Sisi buruknya memang banyak, tapi sisi baiknya juga ada loh di Yunus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita benar-benar mengoreksi. Sudahkah kita memberi bobot yang lebih terhadap firman? Sudahkah kita mencatat firman, merenungkan firman, mendeklarasikan firman, dan menghidupi firman? Karena saya mendapati banyak orang Kristen moco Alkitabnya susah. Saya diberkati dengan statusnya Mbak Titi, ya. Si Michael sedang baca Alkitab, ya kan? Si siapa itu? Si Salom ikut-ikutan baca Alkitab, dibulak-balik. Si Michael baca lama gitu. Si Salom ini dibalik lagi. Cepat sekali dia. Terus si Michael berdoa. Nah, si Salom juga ikut doa. Tapi melek lihat kamera. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ajari anakmu dari sekarang baca Alkitab. Ketika kita disiplin baca Alkitab, saya suka juga Michael ketika menyembah Tuhan dia angkat tangan, dia nyanyi kenceng. Saya diberkati dengan itu. Bagusnya sebelum masuk gereja ajari anak-anakmu, nah nanti ke gereja sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya, gitu. Kondisikan. Saya sama Terry biasa itu mengkondisikan begitu. Nanti papa dan mama ada acara kebaktian, jadi nanti begini-begini ya, dikasih gambaran dulu. Sehingga dari kecil sudah memberi bobot terhadap firman. Amin. Saya mendapati banyak orang Kristen yang jujur setiap hari baca Alkitab enggak pernah. Enggak pernah. Itu sebabnya mereka menjadi sumber malapetaka. Mari Bapak Ibu baca Alkitab. Baca Alkitab. Pertanyaannya, di perahu di mana Tuhan tempatkan kita, kita menjadi sumber apa? Kalau Yunus menjadi sumber malapetaka di perahu kala itu, pastikan diri Bapak Ibu menjadi sumber solusi di perahu di mana kau berada. Di rumah tanggamu, di kapal rumah tanggamu, engkau menjadi sumber solusi. Di kapal gereja ini, engkau menjadi sumber solusi. Di gereja ini ada sub-subnya, tim musik, departemen ini, departemen itu, dan sebagainya. Pastikan Bapak Ibu di departemen, di kapal gereja yang sub-sub itu, engkau menjadi sumber solusi. Tujuan ada departemen ini, tim ini kan membantu saya, membantu gereja ini supaya maju, tidak justru membuat kredit. Supaya pekerjaan Tuhan semakin gampang, tidak malah membuat banyak, kok ada tim ini, tim itu, malah saya jadi ruwet ya. Artinya kita menjadi sumber malapetaka, bukan menjadi berkat, tapi malah menjadi malapetaka. Yunus sebagai orang Kristen kala itu, di antara orang-orang yang tidak Kristen, sebagai orang yang mengenal Allah yang benar, tinggal satu perahu, satu bahtera dengan orang yang tidak mengenal Allah yang benar, justru menjadi sumber malapetaka. Seharusnya dia menjadi sumber berkat, dia malah menjadi sumber malapetaka. Seharusnya dia menjadi sumber terang, dia menolong, tapi malah dia menjadi sumber malapetaka.
perahu keluargamu. Engkau sebagai suami, engkau menjadi sumber apa? Di kapal keluargamu, engkau sebagai istri, sebagai anak, sudahkah engkau menjadi sumber berkat bagi mereka? Atau malah sebaliknya, sumber malapetaka dalam kapal rumah tangga kita? Amin. Mari kita koreksi. Yunus yang notabene orang yang mengenal Allah yang benar, justru menjadi sumber malapetaka, masalah bagi orang-orang di situ. Padahal orang-orang di situ itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan kebetulan kita ada di antara orang yang tidak mengenal Tuhan. Seharusnya kita menjadi sumber solusi. Amin. Sekali lagi pertanyaannya, di kapal rumah tanggamu, engkau menjadi sumber apa? Kalau Yunus di kapalnya menjadi sumber malapetaka, saya berdoa dalam nama Yesus, engkau menjadi sumber solusi dalam kapal rumah tanggamu. Conclusion, tidak memberi bobot terhadap firman, artinya tidak hidup berdasarkan firman. Ketika orang Kristen tidak hidup dalam firman, tidak menjadikan firman sebagai dasar hidupnya, artinya tidak memberi bobot terhadap firman. Dalam pengambilan keputusan, apa dasar Bapak Ibu mengambil keputusan? Dalam melangkahkan kaki sepanjang hari ini, apa dasar kita melangkahkan kaki hari ini? Jadi pastikan kita menjadikan firman sebagai dasar kita. Jadi pastikan kita menjadikan firman sebagai dasar kita.